Oke, Juana. Yang Juana. Iya, Pak. Yang Juana NIM berapa? 08. 2013 1006 2013 06 1008, Pak. Oke, mau present apa materinya? Komposisi warna. Oke, silakan. Baik, Pak. Oke, coba next. Oke, udah. Udah. Oke, silakan. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yoyan Janga Juwana, NIM 2013 06 1008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komposisi warna. Yang pertama, apa itu komposisi warna? Penataan antar elemen warna dalam satu bidang atau ruang. Penataan itu bisa mencakup posisi, proporsi, irama, dan aksen. Secara sederhana, komposisi warna bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komposisi warna simetris, yaitu pola antar warna dalam satu bidang atau ruang sebangun dan seimbang. Bisa seimbang antar kiri dengan kanan, atas dengan bawah, atau semua sisinya. Sedang jenis yang kedua adalah komposisi warna asimetris, yaitu kebalikan dari simetris, pola antar bidang warna secara pengukuran tidak sama dan tidak seimbang, tapi bila dicermati tetap terasa seimbang. Boleh dikatakan ini keseimbangan warna yang bersifat abstrak. Kita contoh komposisi warna simetris. Kedua ada contoh komposisi warna asimetris. Warna atau komposisi warna dalam film mampu menciptakan look atau nuansa dan mood atau suasana, serta memberikan bentuk tontonan baru bagi masyarakat. Di contoh di gambar di samping diciptakan short scene dengan nuansa warna hitam yang bertujuan mendramatisasi pesan yang disampaikan. Warna hitam pada scene ini diciptakan melalui kostum yang dikenakan. Baik, sekian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke. Yang Juana, coba back ke nah ini. Apa bedanya warna simetris dengan yang asimetris? Bedanya bentuk pembagian warnanya, Pak. Simetris dia simetris, sedangkan asimetris pembagian warna dengan warna yang lainnya terlihat abstrak dan sembarang, Pak. Oke. Terus ke contoh gambarnya. Kalau yang ini masuk ke simetris apa asimetris? Kalau ini dari look scene-nya sih, potongan gambarnya simetris, Pak. Bukankah latarnya asimetris kan? Latarnya. Benar nggak? Oh, setengah-setengah sih kelihatannya. Apa lebih yang hitam lebih kecil ya, Pak ya? Hitamnya lebih dominan. Iya. Tapi di belakangnya masuk ke asimetris kan? Ya. Maksudnya gini. Jadi kalau coba balik ke contoh sebelumnya. Nah, mestinya kamu tampilin gradasi warna ini dengan contoh gambar sesungguhnya gitu, sama yang lagi satu, yang simetrisnya. Mungkin kalau di sini kalau kalian atau mau masukin ini bisa masukin pas foto ya, itu yang warna simetris. Jadi warna objek
terus background itu kelihatan jelas. Nah, kalau yang asimetris, ya ini yang asimetris seperti yang dicontohin tadi. Gitu. Oke ya, Yan Juana. Ya, Pak. Oke, terima kasih Yan Juana. Oke, lanjut Kadek Fitriani. Om Swastiastu, Bapak. Saya minta tolong share screen kepada Dwi Ayu Maharini. Siapa? Dwi Ayu Maharini, Bapak. Dwi Ayu Maharini. Bisa open mic, Dwi Ayu? Saya, Bapak. Bentar. Mana Dwi Ayu? Dwi Maharini. Oke, silakan. Fitri NIM berapa? 2013 06 10 39, Bapak. Oke, materinya? Promosi. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Fitriani, nomor NIM 2013 06 10 39. Next slide, Bayu. Promosi karya. Promosi karya adalah upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan karya atau proyek yang telah dibuat oleh individu atau kelompok dalam berbagai bidang seperti seni, desain, musik, sastra, dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat membantu meningkatkan popularitas karya dan membuatnya dikenal oleh lebih banyak orang. Dengan meningkatnya popularitas, karya tersebut dapat menarik minat lebih banyak penggemar dan mendapatkan perhatian dari media atau industri terkait. Next slide. Contoh promosi. Yang pertama, poster. Poster di dalam film adalah gambar atau desain grafis yang digunakan untuk mempromosikan film kepada publik. Yang kedua, trailer dan teaser. Trailer adalah cuplikan singkat dari film yang dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang alur cerita, karakter, dan elemen yang penting lainnya. Sedangkan teaser adalah cuplikan pendek yang dirilis sebelum trailer resmi film. Yang ketiga, electronic press kit. Electronic press kit atau EPK biasanya digunakan sebagai materi promosi wajib di film festival. Electronic press kit ini biasanya berisi tentang gambar cover film, foto produksi, sinopsis, premis, ringkasan cerita, foto-foto produksi, pesan, dan data sutradara, kru, aktor, dan data-data lain sebagainya. Yang keempat, production style adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan foto-foto yang diambil selama produksi film. Baik, itu saya presentasi yang bisa saya sampaikan, Bapak. Oke. Coba back satu slide. Ini hampir sama ya sama yang udah bawain. Oke, poster sama trailernya kan jelas ya. Nah, yang mungkin baru muncul lagi electronic press kit ini. Contohnya apa ya? Apa bedanya dengan poster nih? Fitri. Baik, tunggu sebentar, Bapak. Nah, ini yang pertama ya, poster electronic press kit sama production style. Oh, production style ya.
Iya, Ini yang mana yang benar ya? Production apa production? production lah Pak. Production yang benar. Production still yang benar ya. Iya, production still yang benar. Gimana Fitri? Kalau di kalau kalau teaser tuh klip pendek atau video ya dari sebuah film yang akan ditayangkan, Bapak. Ya, trailer dan teaser kan udah jelas nih, poster juga udah jelas. Nah, yang 3 sama 4 ini apa bedanya sama poster? Nah, kalau poster kan kamu tulisnya gambar atau desain grafis nih. Terus kalau electronic press kit, kamu tulisnya gambar cover film sama oh ini si foto-foto produksi malah. Terus di production still kamu tulis lagi foto-foto waktu produksi film. Masih banyak ya contohnya sebenarnya yang bisa diambil untuk promosi. Oke, ada yang bisa bantu mungkin teman-teman yang lain? Kalau saya cari sih sebenarnya poster ini ya turunannya ada ini. Kalau dia mau di-post di elektronik misalkan TV atau apa ya YouTube sebagai premier bukan untuk trailer dan teaser ya. Kadang-kadang kan di YouTube ada jenis poster yang diupload ya. Nah, mungkin maksudnya itu ya electronic arts gitu ya. Kalau production ini sih kalau saya lihat contohnya minim banget. Contohnya minim banget. Mungkin kalau ada teasernya tentang behind the skin, mungkin ini masuk ya production still ini. Atau mungkin electronic press kit ini masuk ke dalam trailer atau teasernya. Ya. Oke Fitri ya. Baik, Bapak. Balik lagi ya, jadi ke sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kamu nggak yakin sama contoh ini, mending diganti aja contoh yang lain. Kan masih banyak contohnya.
ada Iya. apa ya, press release misalkan, kan itu beda sama trailer. Ya masih banyak lagi contohnya. Oke, terima kasih Fitri ya. Eh, next masuk ke Eka Safitri. Baik, Swastiastu Bapak. Sukses. Di sini saya minta tolong Dwi Ayu Maharini untuk share screen juga. Oke. Oke, Eka 10.29. Ah, silakan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai materi skrip. Next slide. Apa itu skrip? Skrip adalah naskah tertulis yang mendokumentasikan dialog, adegan dan arahan pengaturan dan detail lainnya yang diperlukan untuk mengarahkan para produksi film atau acara televisi. Skrip mengacu pada naskah atau skenario yang berfungsi sebagai panduan untuk pembuatan film atau produksi audiovisual. Nah, skrip juga memiliki tujuan sebagai acuan atau referensi sehingga proses pembuatan video atau film menjadi terarah. Karena skrip dapat diibaratkan sebagai sebuah panduan dari seluruh adegan yang akan terjadi di dalam film. Selain itu, untuk mempermudah dalam memahami storyboard dan alur cerita secara keseluruhan. Next slide. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari skrip, di mana skrip ini menceritakan adegan dalam cerita romantis atau drama yang dimana Lisa menunggu seseorang dengan antusias di kafe. Di mana adegan ini menciptakan ketegangan dan juga kegembiraan dengan penggunaan elemen keterlambatan, hujan, dan akhirnya kedatangan seseorang yang tadinya ditunggu-tunggu oleh Lisa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Eka, mestinya mesti dijabarin dulu skrip itu isinya apa aja, baru masuk ke contohnya. Kalau kayak gini kan, kalau misalnya kamu ini sendiri, jadi kalau teman-temannya kan udah lihat yang presentasi materi skrip dari sebelumnya. Nah, kalau kayak gini, misalkan kamu adalah first ininya ya, first autornya, jadinya jadi bingung. Kalau skrip itu isinya apa aja sih gitu. Kalau yang kamu contohin ini, bagian-bagian skripnya apa aja? Baik Bapak, jadi di dalam skrip ini ada penulisan mulai dari in cafe, cut to, ex cafe, dan fade in dan fade out. Di mana fade in ini merupakan transisi gambar dari terang ke gelap dengan cara lambat. Kalau yang biasanya terdapat di awal cerita, jadi dimulainya cerita. Sedangkan fade out ini biasanya ada di akhir. Pengakhiran cerita, di mana biasanya dari gelap ke terang, jadi kebalikan dari fade in dan fade out. Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi di skrip ini kalau in cafe ini kategori apa? Terus terus ada narasi Lisa duduk sendirian, ini masuk ke apa? Terus ini keadaan, terus yang ngomong siapa, kan mestinya gitu ya. Kalau kemarin di penjelasan teman-teman sebelumnya, bukan masalah fade in dan fade out-nya. Jadi di sini kenapa ada contoh INT? INT ini apa?
ENT itu awal adegannya Bapak, tempatnya di mana di kafe pada malam hari. Di mana di sini pada malam hari menceritakan di sebuah kafe Lisa ini duduk sendirian di meja, di mana Lisa ini menunggu kedatangan seseorang dengan dengan sudah rasa gemetar karena takut seseorang yang ditunggu-tunggu ini tidak datang. Oke, pemahamannya salah ya, Eka. Ini artinya dia ada di indoor, bener nggak? Makanya makanya ada kamu ada contohnya lagi XT, jadi eksterior atau di luar ruangan, outdoor lah bahasanya. Makanya di sini ada di luar. Berarti ini masuknya kategori lokasi yang pertama. Tuh. Nah, makanya mestinya sih ada itu aja sih kurangnya, apa namanya? Di dalam skrip ini harus ada apa aja, baru nampilin ke contoh. Itu aja, Eka. Ya, baik Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih Eka. Oke, next. Budha Utari. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Bapak dan teman-teman. Pada kali ini saya meminta tolong untuk men-share screen-kan kepada Dwi Ayu. Dwi Ayu. Mana Dwi Ayu? Iya Bapak, tunggu sebentar. Bentar. Oh, sama ya? Sama. Iya Bapak. Oke, sambil nunggu. Budha nomor berapa? 2013 Ya. 06 1013. Oke. Bawain materi apa? Komposisi warna Bapak.
Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Bapak dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komposisi warna. Next slide, Dwi. Komposisi warna. Komposisi warna adalah penataan antara elemen warna dalam satu bidang atau ruang yang mencakup pada posisi, proposisi, irama, dan aksel. Komposisi warna dapat dibagi menjadi dua jenis komposisi warna, yaitu yang pertama simetris dan komposisi warna asimetris. Next slide. Nah, di sini terdapat contoh komposisi warna. Yang pertama, contoh komposisi warna simetris. Warna abu-abu. Warna abu dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan warna abu pada bagian yang lainnya. Yang kedua, contoh komposisi warna asimetris. Warna biru, hijau. Warna biru dan hijau dapat dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, namun tetapi tetap menjaga keseimbangan visual. Sekian Bapak, terima kasih. Oke, Bunda. Nah, ini ya yang gini-gini nih. Kenapa ini simetris kau masukin warna abu? Kalau Bunda masih online? Iya Bapak, Oh. bisa diulang Bapak? Kenapa di simetrisnya kau masukin warna abu? Kemarin itu yang saya dapat Bapak. Abu-abu ini kan gradasi ya sebenarnya, gradasi dari hitam dan putih kan. Kalau saya lebih condongnya biru hijau ini yang kamu masukin di simetris, terus yang asimetrisnya kan dia tidak simetris ya kalau simetris itu, atau tidak beraturan lah bahasanya. Baru masukin yang abu-abu, benar nggak? Ini ada contohnya nggak? Kalau kamu mau masukin abu-abu ini, gambar dengan warna abu-abu yang simetris ada contohnya nggak? Tidak Bapak. Tidak. Ya ini agak gimana ya? Abu-abu kamu bagi jadi dua lagi. Ini nggak kebayang ya maksudnya sama kalau di asimetris ini kenapa dibagi lagi? Setiap kan asimetris ini digabung. Biru dan hijau digabung jadi warna apa? Hitam. Ini kurang contoh ya. Jadi yang temennya tadi udah bagus, jadi ada contohnya. Cuman secara realnya ini kamu dibalik dari penjelasan teman tadi. Oke, udah itu aja sih. Kurang banyak source sumber materinya ya. Iya Udah. Bapak. Oke, terima kasih Buddha. Bapak. Oke, next ada Suwirta ya. Baik Pak, tapi saya minta tolong dosen kepada Pak Yan Juwana. Pak, siapa? Wayan Jangga Juwana. Wah, ya. Bisa open nih. Oke. Oke, sebelumnya NIM 19. Oke. Audio. Oke, silakan. Di sini saya akan presentasikan ya mengenai yaitu audio dan sound effect. Oke, next Yan Jangga. Mengenai apa sih audio? Mengenai audio merupakan penghasil gelombang atau suara, semisal ketika kita menepuk sebuah tangan ataupun memukul suatu benda akan menghasilkan suara ataupun audio. Di mana suara tersebut
dihantarkan melalui melalui getaran yang bisa masuk sampai ke gendak telinga kita, sehingga kita bisa mendengarkan suatu bunyi atau suara. Nah, adapun jenis-jenis audio streaming atau audio streaming adalah suatu istilah yang dipakai untuk mendengarkan siaran langsung atau live melalui jaringan internet. Biasanya ketika ditampilkan sebuah layar, kemudian diisi suara-suara, misalnya suara Gusteje itu, ya seperti itu. Yang kedua itu visual audio adalah suatu istilah yang digunakan untuk seperangkat sound system yang dilengkapi dengan tampilan gambar, biasanya dipakai untuk presentasi. Nah, yang kedua itu ada audio modem riser. Audio modem riser ini adalah suatu istilah yang dipakai untuk sebuah kartu plugin untuk motherboard Intel yang membuat sirkuit audio ataupun modem. Next, Yan Jongga. Next. Oke. Yang selanjutnya itu ada pengertian sound effect. Sound effect atau efek suara, yaitu suara-suara tiruan atau sebenarnya yang menampilkan daya imajinasi dan penafsiran pengalaman tentang situasi sedang ditampilkan. Nah, ada beberapa fungsi efek suara, yaitu yang pertama itu ada menetapkan lokasi atau setting. Suara-suara ayam, itik atau kambing menggambarkan lokasi pembicaraan di tempat perkampungan atau petani. Yang kedua itu menunjukkan waktu dalam setting, misalnya suara burung hantu, jangkrik menunjukkan waktu malam hari. Yang ketiga, memberikan tekanan pada bagian program dalam suatu adegan seperti tegang ataupun tenang. Yang keempat, memberikan cita rasa atau kesenangan pada seseorang, misalnya suara angin, sepoi-sepoi dengan ombak di pantai akan menggambarkan dua remaja yang saling merayu karena asmara. Yang kelima itu ada memberi arti pada pemunculan atau berakhirnya suatu adegan atau kejadian. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Sudirta ya. Kamu lebih bahas teknis ya, padahal ini kan mata kuliahnya tentang sinema. Jadi yang mesti masuk di sini ya audio atau sound effect untuk di sebuah karya sinematografi. Sama ini ya, saya lihatnya ini hasil copy paste nih. Kamu nggak edit sama sekali. Ya, untuk yang pengertian audio itu. Oke. Contohnya nggak ada ya? Mungkin contohnya nggak saya isi, Pak. Oke. Kalau present nggak usah takut ya. Takut present. Asal kamu yakin sama materimu. Kalau ini saya lihatnya kamu nggak yakin sama materinya. Lebih sih. Oke ya, Sudirta. Jadi digali lagi kalau dapat atau mau present itu digali lagi bahannya. Jadi disesuaikan sama temanya. Jadi kalau misalnya ini adalah sinematografi, yang masukin tentang suara atau sound effect yang untuk sinematografi. Ini yang masuk cuman di sound effect aja. Oke, Sudirta. Baik, Pak. Makasih, Pak, atas penjelasannya. Oke. Next ada Joya Diputra.
Baik Pak, saya minta tolong yang Joanna untuk bantu share screen. Oke. Joyan NIM berapa? NIM 2013061012 Pak. Oke. Oke, Baik, silakan. sebelumnya Om Swastiastu, di sini saya akan mempresentasikan materi komposisi warna. Next, yang pertama, apa itu komposisi warna? Komposisi warna merupakan komposisi warna dalam videografi mengacu pada penggunaan dan pengaturan warna secara keseluruhan dalam sebuah video untuk menciptakan suasana, mood, dan narasi yang diinginkan. Next. Next ya. Selanjutnya ada 4 skema warna. Yang pertama, skema warna monokromatik. Warna monokrom merupakan satu warna utama dengan variasi shades dan tint untuk menghadirkan tampilan dan nuansa yang konsisten. Contohnya warna putih dan warna hitam. Yang kedua, warna analog. Warna analog dibentuk dengan mengkombinasikan satu warna utama dengan dua warna di sebelahnya pada lingkar warna. Contohnya warna merah, orange, dan kuning. Yang ketiga ada warna komplementer, merupakan gabungan dari dua warna yang saling berseberangan di lingkar warna, misalnya warna biru dengan warna orange. Yang terakhir, yang keempat adalah warna triadik. Warna triadik menggunakan tiga tipe warna yang berbeda, yang terletak 120 derajat satu sama yang lainnya pada lingkar warna. Contohnya orange, ungu, dan hijau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke. Ini slide-nya kamu rubah ya? Iya, saya rubah dikit, Pak. Saya lebih masuk ke yang pertama ya. Ada skema warna dingin atau cold color sama skema warna hangat yang warm. Di sini nggak ada. Balik lagi ke contoh deh. Ke konsep. Oke. Ini ya. Jadi kalau jelasin ini apa namanya? Dari mana taunya tadi kamu bilang warnanya berseberangan 180 derajat? Dari roda warnanya, Pak, lingkaran warna. Nah, mestinya kan dimasukin lingkaran warnanya di sini. Gitu. Kebetulan saya nyari contohnya tuh yang sesuai sama yang saya tahu tuh nggak dapat, Pak. Maksudnya gimana? Kan saya mau masukin warna 3 warna itu. Ya. Terus saya nyari contohnya warnanya beda yang adanya. Nah, berarti Jadi saya ragu buat masukin contohnya itu gitu. Nah, berarti materimu yang salah atau contohnya emang nggak ada dari materimu. Jadi itu mestinya digali lagi. Sama ini ya, kamu artinya terlalu strike sama bayanganmu gitu. Padahal di contoh itu nggak nemu sesuai apa yang kamu harapkan. Jadi mestinya imajinasimu tentang komposisi warna ini ngikutin contoh yang ada gitu loh bahasanya. Jadi kalau tapi semestinya dimasukin aja di sini. Jadi kita tahu nih yang mana yang masuk ke skema warna analog. Karena tadi bahasanya berseberangan terus ada penggabungan warna. Jadi kita sebagai audiens tahu yang kamu maksud itu yang gimana. Iya, juga.